Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kita aturkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Tak lupa pula salawat beserta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini saya atas nama Muhammad Fajrul Ramadhani NIM 19515 membuat video untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Etika Bisnis Islam. Materi tentang etika bisnis Islam. Materi pertama, etika bisnis dan tanggung jawab sosial. 1. Pengertian etika bisnis Islam. Etika atau akhlak dalam bahasa Arab yang artinya perangai atau kesopanan akhlak. Berakar dari kata khalaqah, berarti menciptakan, dan seakar dengan kata khaliq, yaitu pencipta atau yang menciptakan. Etika dapat diartikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan antara yang baik dan yang buruk. Etika adalah bidang ilmu yang bersifat normatif karena ia berperan menemukan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang. Yang kedua, dasar etika bisnis Islam. Etika bisnis Islam adalah perilaku yang berkaitan dengan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan. Jika setiap perilaku orang terlibat dalam sebuah kegiatan dilandasi dengan nilai tauhid, maka diharapkan perilakunya akan menyadari dan tidak terkendali, sehingga terjadi perilaku KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Karena menyadari adanya pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala yang akan mencatat setiap amal perbuatannya yang baik maupun yang buruk. Selanjutnya, prinsip etika dan bisnis Islam. Dalam etika bisnis Islam terdapat beberapa prinsip yang harus dijadikan pedoman untuk menjalankan usahanya, yakni 1. Kesatuan, 2. Keseimbangan, 3. Kehendak bebas, 4. Tanggung jawab, dan 5. Kebenaran. Berikut pengertian tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial adalah responsibility atau suatu konsep bahwa organisasi, khusus perusahaan, adalah memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya, yang diantaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan. Segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ruang lingkup tanggung jawab sosial. Di dalam tanggung jawab sosial terdapat beberapa ruang lingkup yang harus diketahui. Adapun ruang lingkup tanggung jawab sosial adalah sebagai berikut. Pertama, tanggung jawab terhadap lingkungan. Tanggung jawab sosial terhadap lingkungan merupakan kepedulian suatu perusahaan dan mengendalikan operasionalnya agar tidak dapat merugikan masyarakat dan lingkungan sekitar, tetapi seharusnya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. 2. Tanggung jawab terhadap konsumen. Tanggung jawab sosial terhadap konsumen pada umumnya terbagi atas 2 kategori, yaitu menyediakan produk-produk berkualitas dan menetapkan harga secara adil. Perusahaan pun memperhatikan hak-hak konsumen dengan tidak dapat menetapkan harga yang tidak wajar dan menjaga etika dalam periklanan. Tanggung jawab terhadap karyawan. Bentuk tanggung jawab sosial terhadap karyawan didasarkan pada aktivitas manajemen sumber daya manusia dan melancarkan fungsi-fungsi bisnis seperti proses persekutuan,
penerimaan pelatihan, promosi, dan pemberian konspirasi. Proses suatu perusahaan dikatakan memenuhi tanggung jawab hukum dan sosialnya apabila karyawan diberi kesempatan yang sama tanpa memandang faktor-faktor suku jenis, kelamin, dan faktor lain yang tidak relevan. 4. Tanggung jawab terhadap investor. Perusahaan bertanggung jawab terhadap para investor dengan cara mengolah sumber daya investor dan memperlihatkan status keuangan para investor secara jujur. Yang kelima, tanggung jawab terhadap umat. Dalam bisnis Islam, tanggung jawab sebagai pengusaha dan pedagang muslim adalah membayar zakat dan sedekah kepada orang yang berhak menerimanya, seperti fakir miskin. Berikutnya adalah manfaat tanggung jawab sosial. Adapun manfaat yang diterapkan tanggung jawab sosial di dalam sebuah usaha adalah sebagai berikut. Pertama, meningkatkan citra usaha. Yang kedua, memperkuat brand usaha. Ketiga, mengembangkan kerjasama dengan para pemangku kepentingan. 4, membuka akses untuk investasi dan pembiayaan bagi bisnis Anda. Materi kedua, etika bisnis Islam dalam pemeliharaan lingkungan. Pengertian etika lingkungan. Etika lingkungan merupakan kebijaksanaan moral manusia dalam bergaul dengan lingkungannya. Lingkungan diperlukan agar setiap kegiatan yang menyangkut lingkungan dipertimbangkan secara cermat sehingga keseimbangan lingkungan tetap terjaga. Etika lingkungan tidak hanya berbicara mengenai perilaku manusia terhadap alam, namun juga mengenai relasi di antara semua kehidupan alam semesta, yaitu antara manusia dengan manusia yang mempunyai dampak pada alam, dan antara manusia dengan makhluk hidup yang lain dengan alam secara keseluruhan. Kemudian B, jenis-jenis lingkungan. Etika lingkungan disebut juga etika ekologi. Etika ekologi dibagi menjadi dua, yaitu etika ekologi dangkal dan etika ekologi dalam. Etika ekologi dangkal adalah pendekatan terhadap lingkungan yang menekankan bahwa lingkungan sebagai sarana untuk kepentingan manusia yang bersifat antroposentris. Yang kedua, etika dalam. Etika ekologi dalam adalah sebuah pendekatan terhadap lingkungan yang melihat pentingnya memahami lingkungan sebagai keseluruhan kehidupan yang saling menopang sehingga semua unsur mempunyai arti dan makna yang sama. Selain itu, etika lingkungan dibedakan menjadi dua, yaitu etika pelestarian. Etika pelestarian adalah etika yang menekankan pada mengusahakan pelestarian alam untuk kepentingan manusia. Yang kedua, etika pemeliharaan. Yang dimaksudkan adalah untuk mendukung usaha pemeliharaan terhadap lingkungan. Ketiga, teori lingkungan. Antroposentrisme, teori ini memandang manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta. Manusia dan kepentingannya dianggap paling menentukan dalam tatanan ekosistem dan dalam kebijakan yang diambil dalam kaitan dengan alam, baik secara langsung maupun tidak langsung. Alam juga mempunyai nilai pada dirinya sendiri, lepas dari kepentingan manusia. Ekosentrisme, teori ini secara ekologis memandang makhluk hidup biotik dan makhluk tak hidup atau abiotik lainnya saling terkait satu sama lain. Etika diperluas untuk mencakup komunitas ekologis seluruhnya, baik yang hidup maupun tidak. Yang kedua, yang bagian D adalah prinsip-prinsip etika lingkungan. Sikap hormat terhadap alam. Yang pertama, yang kedua, prinsip tanggung jawab. Yang ketiga, solidaritas kosmis. Yang keempat, prinsip kasih sayang dan kepedulian.
Yang kelima, prinsip no harm. Yang keenam, prinsip hidup sederhana dan selaras dengan alam. Yang ketujuh, prinsip keadilan. Yang kedelapan, prinsip demokrasi. Dan yang kesembilan adalah prinsip integritas moral. Kemudian bagian E, dasar etika dalam mewujudkan keadaan masyarakat. Dasar-dasar pemikiran atau pendekatan etika lingkungan yaitu: 1. Dasar pendekatan ekologis. Mengenalkan suatu paham adanya keterkaitan yang luas atas kehidupan di mana tindakan manusia pada masa lalu, sekarang, dan yang akan datang yang akan memberikan dampak tak dapat diperkirakan. Yang kedua, pendekatan humanisme. Setara dengan pendekatan ekologis, dasar pendekatan ini menekankan pada pentingnya tanggung jawab kita untuk hak dan kesejahteraan manusia lain atas sumber daya alam. Ketiga, pendekatan teologis. Merupakan dasar dari kedua pendekatan sebelumnya. Bersumber pada agama yang nilai-nilai luhur dan mula ajarannya menunjukkan bagaimana alam sebenarnya diciptakan dan bagaimana kedudukan dan fungsi manusia setara dengan interaksi yang selayaknya terjalin antara alam dan manusia. F. Perilaku terhadap lingkungan hidup. Perilaku manusia terhadap lingkungan hidup telah dilihat secara nyata sejak manusia belum berperadaban. Awalnya ada peradaban dan sampai sekarang, pada saat peradaban itu menjadi modern dan semakin canggih, telah didukung oleh ilmu dan teknologi. Ironisnya, perilaku manusia terhadap lingkungan hidup semakin arif, tetapi sebaliknya. Perilaku manusia terhadap lingkungan yang tepat antara lain tidak merusak tanah, tidak menggunakan air secara berlebihan, dan tidak membuang sampah sembarangan. Dalam rangka usaha manusia untuk menjaga lingkungan hidup, telah banyak. Yang terpenting dari semua itu adalah bentuk konkret yang harus dilakukan oleh semua pihak yang berinteraksi dalam lingkungan hidup. G. Penerapan etika lingkungan hidup. Sikap ramah terhadap lingkungan hidup harus menjadi suatu kebiasaan yang dilakukan oleh setiap manusia dalam menjalankan kehidupan yang baik dalam lingkungannya, sekolah maupun lingkungan masyarakat. Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam membudidayakan sikap tersebut antara lain lingkungan keluarga. 1. Lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga adalah salah satu tempat yang sangat efektif menanamkan nilai-nilai etika lingkungan. Hal itu dapat dilakukan dengan membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya, memberikan tanggung jawab kepada keluarganya untuk menyapu rumah dan membersihkan pekarangan rumah. Yang kedua, lingkungan sekolah. Kesadaran mengenai etika lingkungan hidup dapat dilakukan dengan di sekolah, dengan memberikan pelajaran mengenai lingkungan hidup dan etika lingkungan melalui kegiatan ekstrakurikuler sebagai wujud kegiatan komprehensif dan mengarahkan pada pembentukan sikap yang berwawasan lingkungan, seperti pembahasan atau diskusi mengenai isu lingkungan hidup, pengolahan sampah, penanaman pohon, penyuluhan kepada siswa-siswa, atau kegiatan piket dan Jumat bersih. 3. Lingkungan masyarakat. Pada lingkungan masyarakat, kebiasaan berdasarkan pada elemen lingkungan yang ditetapkan melalui membuang sampah secara berkala ke tempat sampah, kesediaan untuk memisahkan antara sampah organik dan sampah plastik, kemudian melakukan kegiatan gotong royong atau bekerja bakti dalam membersihkan lingkungan. Materi 3. Implementasi etika bisnis Islam dalam masyarakat Islam. A. Peran negara.
Setiap warga negara berhak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai harkat dan martabat sebagai manusia, sehingga dapat dihindari adanya kefakiran dan kemiskinan. Etika sebagai ajaran baik buruk, benar salah atau tentang moral khususnya dalam berperilaku dan tindakan-tindakan ekonomi, terutama dalam ajaran agama. Dalam kehidupan ekonomi, Islam juga menekankan implementasi ma'ruf nahi mungkar. Tugas ini menurut Mushtaq Ahmad hendaknya dilakukan aparat pemerintah. Rasulullah SAW selalu melakukan pengawasan dan investigasi terhadap aktivitas yang dilakukan oleh para pebisnis atau pelaku usaha. Negara memiliki peran dalam etika bisnis, diantaranya seperti mengeluarkan peraturan perundang-undangan tentang etika dalam berbisnis. Intuisi hisbah. Intuisi hisbah adalah sebuah intuisi keagamaan yang di bawah kendali pemerintahan yang mengawasi masyarakat agar menjalankan kewajibannya dengan baik. Ketika masyarakat mulai untuk mengacuhkan dan melarang masyarakat lain untuk melakukan hal-hal yang baik saat masyarakat terbiasa dengan kesalahan itu. Tujuan umumnya adalah untuk menjaga lingkungan masyarakat dari kerusakan dan kemiskinan agar tercipta kesejahteraan dalam masyarakat, baik dalam hal keagamaan maupun tingkah laku sehari-hari sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kontrol masyarakat. Kontrol masyarakat atau social control adalah suatu mekanisme atau suatu upaya teknik dan strategi untuk mencegah penyimpangan secara berkala yang mengajak dan mengarahkan masyarakat untuk berperilaku, bersikap sesuai moral dan nilai yang berlaku. Dengan adanya social control yang baik diharapkan mampu meluruskan anggota masyarakat yang berperilaku menyimpang atau membangkang. Persyaratan untuk meraih keberkahan usaha pelaku dalam bisnis harus memperhatikan secara terperinci beberapa prinsip-prinsip etika bisnis Islam, antara lain jujur dalam takaran. Yang kedua, menjual barang yang baik mutunya. Ketiga, dilarang menggunakan sumpah. Yang keempat, longgar dan bermurah hati. Yang kelima, membangun hubungan baik antar kolega. Yang keenam, menetapkan harga dengan transparan. Yang ketujuh, jangan menyembunyikan kecatatan barang. Yang kedelapan, dianjurkan berzakat. Dan yang kesembilan, mencatat utang piutang. Ketakwaan individu. Takwa secara umum memiliki pengertian melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Bertakwa adalah senantiasa bermuamalah dengan muamalah yang islami atau berbisnis secara Islam. Adapun aktivitas dan etika bisnis Islam adalah sebagai berikut. Pertama, pebisnis harus jujur. Kejujuran merupakan kualitas dasar kepribadian moral. Tanpa kejujuran, seseorang tidak dapat maju selangkah pun karena ia belum berani menjadi dirinya sendiri. Orang yang tidak lurus tidak mengambil dirinya sendiri sebagai titik tolak. Tanpa kejujuran, keutamaan moral lainnya kehilangan nilai. Yang kedua, amanah. Islam mewajibkan pebisnis untuk mempunyai sikap amanah terhadap dirinya sendiri dan orang lain. Sikap amanah nilai dasarnya terpercaya dan nilai dalam berbisnisnya ialah adanya kepercayaan, bertanggung jawab, transparan dan tepat waktu. Kejujuran dan amanah mempunyai hubungan yang sangat erat. Kenapa? Jika seseorang telah dapat berlaku jujur, pastilah orang tersebut bisa menjadi amanah atau terpercaya. Yang ketiga, adil. Tindakan memberikan keadilan terhadap keterlibatan semua pihak dalam bisnis merupakan praktik keutamaan. Prinsip keadilan perlu dilakukan agar setiap orang dalam setiap kegiatan bisnis secara internal maupun eksternal perusahaan
diperlakukan sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing. Kejadian adalah dapat berarti suatu tindakan yang berat setelah atau sesudah memihak kesalahan satu pihak. Memberikan sesuatu kepada orang sesuai dengan haknya hanya diperoleh. Materi keempat, persaingan dalam Islam. Persaingan dalam Islam. Persaingan dalam Islam merupakan suatu hak yang dipegang oleh orang kuat sehingga cenderung ke monopoli yang merupakan ciri dari sistem kapitalis dan dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Dalam ajaran agama Islam mempercayai bahwa persaingan adalah bisnis, sunatullah, model ilmu pengetahuan ekonomi bisnis. Manusia dapat memiliki apa yang diinginkannya, namun kekayaan bukanlah segala-galanya. Dewasa ini banyak bisnismen melakukan persaingan dengan caranya sendiri, sehingga dari pesaing tersebut menyebabkan timbulnya kerugian bagi orang lain. Menimbun barang, mencari keuntungan dan jalan riba, membuka lahan perjudian dan lain sebagainya. Seorang muslim memandang bisnis sebagai pelaksanaan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bertebaran di muka bumi dalam mencari karunia-Nya. Dengan demikian, tidak terpikir olehnya mengalahkan segala cara sekedar memenangkan persaingan. Bagi pebisnis muslim, persaingan itu berarti berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik di hadapan Allah, dengan yang dicapai dengan sekuat tenaga dan segenap jiwa, tetap setia menaati setiap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal tersebut sebagaimana sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang artinya, dan kami jadikan malam sebagai pakaian dan kami jadikan siang untuk mencari kehidupan. Dalam bekerja, Islam telah memerintahkan setiap muslim untuk memiliki etos memastikan pesaing lainnya, namun dilakukan untuk memberikan sesuatu yang mengevaluasi sejauh mana kualitas produk yang diciptakan, agar mampu bersaing dan dapat merencanakan inovasi produk yang lebih berdikari produk pesaing. Menurut Porter 1990, terdapat 5 hal yang perlu diperhatikan dalam persaingan dan menjadi kekuatan yang menentukan industri atau jangka panjang industri profitabilitas, yaitu ancaman masuk pesaing baru, ancaman pengganti, daya tawar dari pembeli, daya tawar dari pemasok, dan terakhir tingkat persaingan antara pesaing yang ada. Strategi inovasi merupakan suatu cara untuk mengatasi persaingan usaha. Dengan hal tersebut, konsumen merupakan pihak yang memperoleh keuntungan berupa penawaran harga yang lebih murah dan semakin banyaknya alternatif pilihan barang atau jasa yang ditawarkan. Alternatif pilihan ini memberikan kesempatan kepada konsumen untuk dapat memilih barang atau jasa dan yang sejenisnya untuk dipunyai. Kualitas terbaik dengan harga yang relatif lebih murah dibanding dengan barang atau sejenis lainnya. Bersaing untuk pemimpin pasar. Strategi bersaing untuk pemimpin pasar. Dalam Islam, setiap muslim yang ingin menjalankan suatu bisnis dianjurkan untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama, persaingan sehat. Yang kedua, kemungkinan orang lain merugikan orang lain. Yang ketiga, kejujuran. Yang keempat, keterbukaan. Yang kelima, keadilan. Kemudian, strategi pemimpin pasar. Pemimpin pasar merupakan perusahaan yang biasanya mengumpulkan perusahaan-perusahaan lain dalam perubahan harga, pengenalan produk baru, jangkauan distribusi, dan intensitas promosi. Beberapa strategi pemimpin pasar sebagai berikut. Yang pertama, memperluas pasar keseluruhan melalui penemuan dan promosi.
serta meyakinkan masyarakat untuk menggunakan produk tersebut. Yang kedua, mempertahankan pangsa pasar terhadap serangan pesaingnya. Memperluas jaringan pangsa pasar. Memperluas jaringan dan pangsa pasar, beberapa cara dapat dilakukan oleh perusahaan untuk memperluas persaingan bisnis sebagai berikut. Memperbanyak teman atau rekan bisnis. Kedua, memberikan kartu identitas dalam rangka membangun dan memperluas jaringan agar bisnis dapat perusahaan dari tempat yang menghubungi perusahaan kembali. Selanjutnya, bergabung dalam forum atau komunitas dalam rangka membangun untuk memperluas jaringan bisnis. Mempromosikan perusahaan atau bisnis yang dijalankan masyarakat. Yang terakhir, menciptakan dan menjaga hubungan dengan rekan bisnis sehingga dapat menghasilkan jaringan bisnis yang kuat. 3. Menyeimbangkan orientasi pelanggaran pesaing. Menyeimbangkan orientasi pelanggan dan pesaing. Konsepsi orientasi pasar dapat menunjukkan bahwa kinerja perusahaan dapat dihasilkan melalui beberapa hal, antara lain pemahaman yang cukup terhadap pembeli sasaran. Yang kedua, pemahaman terhadap kekuatan, kelemahan dan kapabilitas. Yang ketiga, utilisasi sumber daya perusahaan yang terkoordinasi melalui semua bagian yang ada dalam organisasi atau perusahaan untuk menciptakan survivor faul bagi pelanggan sasaran. Materi 5. Transaksi bisnis dan alat komunikasi modern. Pengertian transaksi bisnis. Transaksi bisnis merupakan sebuah kejadian yang bernilai ekonomis yang dilakukan dan dijalani perusahaan serta menyebabkan perubahan kondisi perusahaan, terutama kondisi keuangan. Persamaan dasar akuntansi. Sumber daya yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan tersebut dengan aset, sedangkan atau klaim atas aset perubahan dibagi menjadi dua, yaitu hak kreditor dan hak pemilik. Hak kreditor menunjukkan kewajiban perusahaan, sedangkan hak pemilik disebut dengan ekuitas. Hubungan antara keduanya dapat dinyatakan dalam suatu persamaan yang disebut dengan persamaan dasar akuntansi dan ditulis sebagai berikut. Sejarah komunikasi. Sejarah komunikasi. Sejak zaman dahulu manusia menciptakan berbagai alat untuk melakukan komunikasi, khususnya media komunikasi jarak jauh untuk mendapatkan informasi atau tujuan lainnya, tanpa perlu mendatangi langsung tempat tujuan untuk mengetahui informasi tersebut. Sejarah perkembangan komunikasi terus mengalami perubahan dari setiap masa, mulai dari zaman prasejarah hingga era modern seperti ini. Pengertian komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi dari suatu pihak kepada pihak lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal dan dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Tidak ada bahasa verbal yang dapat dimengerti oleh keduanya. Komunikasi dapat dilakukan dengan menggunakan gerak badan, menunjukkan sikap tertentu, misalnya tersenyum, menggelengkan kepala, mengangkat bahu. Cara seperti ini disebut dengan komunikasi nonverbal. Macam-macam alat komunikasi modern. Yang pertama, telepon. Telepon adalah sebuah perangkat komunikasi yang digunakan oleh dua individu yang lebih dengan media suara.
Telegraf. Telegraf merupakan sebuah mesin atau alat teknologi telegrafi yang dapat menerima pesan dari jarak jauh. Yang ketiga, telepon genggam atau handphone. Telepon seluler atau handphone biasa disebut pula adalah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional saluran tetap, namun dapat dibawa kemana-mana, portable mobile, dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon alias tanpa kabel. Yang keempat, faksimile. Materi 6, transaksi bisnis online. Pengertian bisnis online. Bisnis online adalah bisnis yang dijalankan secara online. Prinsipnya sama seperti menjalankan bisnis offline. Ada produk, ada jasa, dan ada nilai tambah yang perlu dijual agar bisa menghasilkan uang. Tapi bedanya biasanya dijalankan secara online di internet. Pemasaran juga dilakukan melalui internet dan pembeliannya dapat dilakukan melalui internet. Memulai bisnis online. Banyak orang menggunakan alasan kemampuan, modal, dan kondisi perekonomian saat ini sebagai alasan untuk menunda dan tidak memulai usaha atau bisnis sendiri. Padahal hal tersebut adalah tidaklah benar. Hal tersebut hanyalah alasan untuk diri sendiri atau membenarkan bahwa mengapa tidak memulainya. Padahal semua hal tersebut bukanlah kendala atau alasan. Bila alasan kita tidak punya kemampuan, maka sudah pasti harus mulai belajar. Karena tidak ada orang yang dilahirkan dan memiliki kemampuan. Kemampuan dimiliki orang karena ia belajar dan praktek. Hal-hal yang perlu diketahui dan dipelajari. 1. Pemasaran melalui modal internet, media internet. Yang kedua, melakukan market research. Yang ketiga, mengecek tingkat persaingan dan mempelajari pesaing. Keempat, membuat blog atau untuk memasarkan jasa kita. Kelima, menawarkan produk afiliasi. Yang keenam, membuat website komunitas. Dan ketujuh, internet marketing. Kelebihan dan kelemahan bisnis online. Bisnis online bisa dijalankan dari mana saja. Yang penting ada komputer atau laptop yang terhubung terhadap internet dan tidak terfokus pada waktu kerja, bisa santai dan tidak seperti bekerja di perkantoran yang melelahkan. Kemudian bisnis dapat dijalankan otomatis dengan bantuan software tertentu. Tidak butuh jumlah karyawan yang banyak, tersedia banyak pilihan bisnis yang ada. Di samping itu, banyak keuntungan bisnis online yang juga punya kelemahan, antara lain koneksi internet yang mahal, kurva pembelajaran yang lama, lebih banyak mengandalkan pengalaman pribadi untuk meraih kesuksesan pada online. Awal-awal tahun akan memakan banyak waktu daripada kerja biasa dan mengorbankan banyak waktu bersama keluarga. Kemudian, Cooper is not cool. Jangan lupa terapkan ilmu anti Cooper atau anti mati gaya. Kemudian terlalu banyak pilihan yang bisa membuat kita bingung mau milih ikut yang mana. Kemudian sulitnya membangun kepercayaan dengan customer. Kemudian yang terakhir, jenis-jenis bisnis online. Jenis-jenis bisnis online sebagai salah contohnya adalah reseller, produk informasi, bisnis iklan, pay to click, ada jualan link, toko online, content creator, jasa online, investasi online, dan domain parking. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan.
Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.